Tuan-tuan, ada satu hadis yang menceritakan tentang Dajjal ini. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menceritakan tentang di mana dan kedudukannya di mana, tempatnya. Ya, hadis ini panjang. Kita baca maksudnya. Yang hadis ini dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, tatkala sudah habis iddahku, aku mendengar suara pemanggil yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memanggil orang ramai dengan suara as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, ya artinya dalam bahasa Melayu, marilah berkumpul untuk mengerjakan sembahyang. Lalu aku pun pergi ke masjid dan aku sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di saf pertama wanita, dan aku duduk berhampiran dengan bahagian belakang para makmum laki-laki. Manakala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sembahyang, baginda terus naik ke atas mimbar sambil tertawa dan seraya berkata, hendaklah masing-masing kamu duduk di tempat sembahyangnya. Kemudian baginda bersabda, tahukah kamu kenapa kamu semua aku kumpulkan? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengumpulkan kamu mengharap sesuatu atau takut sesuatu, tetapi aku mengumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari adalah berasal dari seorang Kristian. Lalu ia datang menemui aku dan menyatakan keislamannya dan telah berjanji taat setia kepadaku. Dan beliau juga telah bercerita kepadaku akan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kamu berkenaan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Beliau bercerita kepadaku bahawasanya beliau pada suatu masa dulu pernah mengharungi lautan bersama-sama dengan 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Zuddam. Lalu mereka dipukul oleh gelombang yang besar selama 1 bulan, sehingga akhirnya mereka sampai ke suatu pulau yang ada di tengah-tengah lautan, yang merupakan tempat tenggelamnya matahari. Apabila telah sampai di situ, mereka pun menaiki sampan-sampan kecil yang mereka gunakan untuk berlabuh di pulau itu. Ketika mereka masuk ke dalam pulau itu, mereka sangat terkejut apabila bertemu dengan seekor binatang yang berbulu kasar dan tebal. Binatang ini tidak diketahui jantan atau betinanya, dan tidak pula dapat diketahui di sebelah mana duburnya dan di sebelah mana kemaluannya, disebabkan bulunya yang terlalu tebal. Lalu mereka bertanya kepada binatang ini, siapa kamu? Binatang itu menjawab, akulah Jassasa. Mereka bertanya lagi, apa itu Jassasa? Binatang itu menjawab pula, tak usah panjang cerita, dan hendaklah kamu pergi menemui seorang laki-laki yang ada di tempat pertapaan ini, karena ia sangat rindu mendengar berita dari kamu. Apabila binatang ini menyebutkan di dalam pertapaan itu ada seorang laki-laki, kami menjadi takut daripadanya, kerana boleh jadi ia adalah syaitan betina. Seterusnya kami cepat-cepat masuk ke dalam pertapaan itu. Tiba-tiba
kami menjumpai di dalamnya sebesar-besar manusia yang pernah kami lihat, yang dirantai dengan sekuat-kuatnya. Kedua tangannya dibelenggukan ke lehernya, kakinya dirantai dengan besi dari kedua lututnya sampai kedua buku lalinya. Kemudian lalu kami bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Sebenarnya kamu telah melihat keadaanku ini. Bahkan kamu ini siapa?" Kami menjawab, "Kami adalah dari bangsa Arab. Kami telah pergi belayar dan kebetulan laut sedang bergelora. Lalu perahu kami dipukul oleh ombak yang besar selama 1 bulan, dan akhirnya kami tersangkut di pulau kamu ini. Lalu kami menaiki sampan-sampan dan kami pun meminjakkan kaki di pulau ini. Kami sangat terkejut apabila kami ditemui oleh seekor binatang yang berbulu tebal yang tidak dapat diketahui kemaluannya dan duburnya disebabkan bulunya yang terlalu tebal itu. Apabila kami bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku adalah Jassasa." Kami bertanya lagi, "Al-Jassasa itu apa?" Ia menjawab, "Sudahlah, pergilah kamu menemui seorang laki-laki yang ada di dalam pertapaan ini, karena ia sangat merindukan berita dari kamu." Mendengar perkataan tadi, kami merasa takut daripadanya, dan kami pun bersegera datang menemui engkau. Kami tak tahu apakah ia itu seekor syaitan betina. Setelah mendengar perkataan kami tadi, laki-laki yang dirantai itu lalu bertanya, "Coba ceritakan kepadaku, bagaimana kebun kurma di Baisan?" Kami menjawab, "Dari sudut apa yang kamu mahu tanyakan?" Laki-laki itu berkata, "Aku bertanya apakah ia masih berbuah." Kami menjawab, "Ya, ia masih berbuah." Lalu ia berkata, "Sesungguhnya hampir ia tidak akan berbuah lagi." Laki-laki itu bertanya pula, "Bagaimana pula tentang Tasik Tabariyah?" Kami menjawab, "Tentang hal apakah yang kamu tanyakan?" Ia berkata lagi, "Apakah masih ada airnya?" Kami menjawab, "Airnya masih banyak." Lalu ia berkata, "Sesungguhnya tidak lama lagi airnya akan kering." Kemudian ia bertanya pula, "Bagaimana pula dengan mata air Zukar?" Kami menjawab, "Tentang keadaannya yang mana kamu tanyakan?" Ia berkata, "Apakah masih ada airnya? Dan apakah penduduk di sekelilingnya masih menggunakan mata air itu untuk tanaman mereka?" Kami menjawab, "Ya, airnya masih banyak dan penghuni di sekelilingnya masih menggunakan mata airnya untuk tanaman mereka." Lalu ia bertanya lagi, "Bagaimanakah Nabi orang-orang ummiyin? Apakah yang dikerjakannya?" Kami menjawab, "Ia telah lahir di Mekah dan telah berhijrah ke negeri Yasrib." Ia bertanya pula, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Kami menjawab, "Ya, mereka memeranginya." Ia bertanya lagi, "Terus bagaimana perlakuannya terhadap mereka?" Kami menjawab, "Ia telah banyak memperoleh kemenangan terhadap mereka. Bahkan hampir semua orang Arab yang ada di sekelilingnya telah mengikutinya." Ia bertanya pula, "Sungguhkah itu terjadi?" Kami menjawab, "Ya, sungguh ia telah terjadi." Ia berkata pula,
Kalau mereka mengikutinya, maka itulah yang terlebih baik. Maka sekarang ini aku mengkhabarkan kepada kamu siapa sebenarnya aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Rasanya sudah hampir diizinkan aku akan keluar. Bila aku keluar, aku akan berjalan ke semua permukaan bumi, sehingga tiada ada sebuah kampung jua pun kecuali akan aku datangi, yaitu dalam tempoh 40 hari. Selain dari Mekah dan Taibah, maka aku ditegah dari memasuki kedua-duanya ini. Bila aku cuba hendak masuk ke salah satu antara kedua kota ini, aku akan dihalang oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Mereka mengawal kedua kota itu daripadaku, dan sesungguhnya pada setiap bahagiannya ada malaikat yang menjaganya. Berkata Fatimah binti Qais, yakni perawi hadis ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentak mimbarnya dengan tongkat yang ada di tangannya sambil berkata, "Inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah," yakni Madinah. "Wahai para sahabatku, bukankah telah aku sampaikan berita ini kepada kamu?" Sahut sahabat, "Ya wahai Rasulullah." Lalu Nabi menambah lagi, "Sesungguhnya aku sangat tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dari ini. Oleh kerana itu, sesuai dengan yang pernah aku ceritakan kepada kamu sekalian, terutamanya tentang keistimewaan Mekah dan Madinah." Kemudian kata Nabi, "Dajjal itu sebenarnya berada di Laut Syam, di Laut Yaman. Sesungguhnya ia berada di arah timur. Sesungguhnya ia berada di arah timur. Sesungguhnya ia berada di arah timur." Sambil baginda mengisyaratkan tangannya ke arah timur, kata Fatimah, "Maka itulah yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam hadis ini jelaslah bagi kita bahawa Dajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar menjelajah permukaan bumi ini. Dan tempat transitnya itu adalah di sebelah timur, bukan di sebelah barat. Oleh itu tuan-tuan yang dikasih sekalian, beramallah, beramal solehlah, bertakwalah, tingkatkan ibadah, tingkatkan ilmu pengetahuan, supaya kita selamat apabila kemunculannya nanti, apabila kedatangannya nanti, kita, anak istri kita, cucu cicit kita sudah tahu dan selamat dari fitnah Dajjal ini. Amalkan suratul Kahfi ayat pertama hingga 10 dan ayat 10 terakhir setiap hari. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah selamatkan kita dan lindungi kita dari fitnah Dajjal. Laknatullah.